Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast kita, podcast Kelas H bersama saya Roma Jana dan partner saya. Wabat Alfian Salis. Nah, di sini kita kedatangan dua pengusaha muda sukses. Yang pertama ada seorang manajer proyek dari salah satu perusahaan ternama di Indonesia. Hai Bapak Rehan. Halo. Nah, terus kita kedatangan tamu istimewa juga, seorang pembisnis budidaya ikan lele, yaitu Bapak Adit. Hai Bapak Adit. Halo. Nah, nah, kita di sini punya beberapa pertanyaan nih buat kalian berdua. Ya, boleh langsung saya bertanya? Ya, Boleh. Nah, gimana sih gimana sih proses kalian merintis karir dari awal sampai bisa sampai sekarang gitu? Kita mau mendengar dari pertama dan mau mendengar dari Bapak Rehan terlebih dahulu. Silakan Bapak Rehan. Oke. Jadi mulai dari mana ya saya? Mungkin bisa dimulai waktu semenjak saya SMA mungkin ya. Oke, jadi di Oke. SMA itu pertama kali saya kerja atau bisa dibilang mulai menghasilkan duit itu pas pada saat yang waktu itu mulai pertama kali itu berjualan cireng. Jadi waktu itu saya jualan cireng dari Bogor, yang kebetulan customer saya sendiri itu berasal dari Makassar. Nah, dari saya itu sendiri mendapatkan keuntungan lumayan, soalnya customer saya sendiri yang jual dari Makassar ini, yang beli dari Makassar ini sebenarnya dijual lagi, dan mereka itu sebenarnya membelinya bukan melalui proses kayak ongkir gitu, ngirim apa segala, enggak. Jadi dia datang ke Jakarta, saya ketemuan di airport di Jakarta, terus nanti saya tinggal ngasih barangnya ke mereka. Kemudian sebelum itu juga saya pernah kerja di salah satu perusahaan notaris. Nah, di situ saya cuma bantu proses input. Kemudian saya juga waktu setelah lulus SMA pernah mengikuti beberapa tes di BCA, pernah waktu itu saya ikut tes PPTI. Nah, di situ saya mengalami sedikit kegagalan. Saya gagal di tes psikotes kedua. Kemudian setelah tes psikotes kedua itu, kemudian barulah saya kuliah di salah satu kampus di Karawang, kampus negeri yang itu bernama Universitas Singapura Bangsa Karawang. Nah, saya di situ kuliah. Saya ngambil kebetulan teknik informatika. Jadi mungkin di sini saya mungkin mau memperjelas ya, manajemen project di sini maksudnya manajemen project software ya, perangkat lunak. Terus dari situ saya kuliah mendapatkan ilmu mengenai software perangkat lunak, kemudian berkecimpung di dunia rekayasa perangkat lunak. Kemudian di sekitaran semester 2 saya mendapatkan salah satu undangan interview dari salah satu perusahaan yang bisa dibilang perusahaan bank yang cukup besar, yang dimana tadi saya sempat melakukan tes di perusahaan tersebut. Saya dipanggil untuk melaksanakan interview dalam posisi IT support waktu itu. IT support menjadi di situ masih istilahnya masih kontrak ya, karyawan kontrak. Kemudian saya ikut interviewnya tapi masih gagal juga. Jadi ya dalam hidup saya masih banyak kegagalan, bisa dibilang masih lebih banyak mungkin kegagalannya daripada keberhasilannya sendiri gitu ya. Terus setelah itu kemudian saya nyoba-nyoba, kan kebetulan waktu itu saya kuliah di semester genap nih, kan semester genap nih kan kita tahu nih ya, libur banyak nih. Sayang dong, daripada di rumah kan saya mikirnya gitu, terus temen juga pada sibuk, pada kerja, pada kuliah, ada yang masih kuliah, ada yang udah married mungkin, ada yang udah macam-macam lah, ada yang udah kerja terus nggak punya waktu, alhasil ya kita boring kan di rumah, nggak bisa ngapain-ngapain, ke temen nggak bisa. Ya, alhasil waktu itu saya nyoba nyari tempat-tempat magang atau kerja. Karena memang saya waktu itu, tujuan utamanya magang atau kerja itu yang paling pasti nyari relasi. Itu yang paling pertama. Bahkan walaupun waktu itu saya magang pun nggak dibayar, saya nggak masalah. Soalnya karena memang tujuan utama saya di situ, mencari relasi. Karena, suatu investasi itu menurut saya itu bukan hanya berdasarkan dari materi, kayak uang, emas, reksadana, obligasi, dan sebagainya, itu bukan. Menurut saya itu ada lebih dari sekedar materi seperti itu. Misalkan dari relasi, kemudian mungkin bisa yang kita tahu itu ada influence, di mana kita bisa nama kita bisa dipakai buat ngejual suatu produk gitu kan. Terus setelah saya magang di situ, awalnya saya magang itu
mengambil posisi, sebagai bentar saya lupa, sebagai data entry. Awalnya data entry awalnya, tapi semakin ke sini, pas saya mulai magang, ternyata saya dialihkan. Nah, itu sempat saya bingung tuh, awalnya tuh kaget, kenapa gitu, saya kan data entry kok tiba-tiba dialihkan. Nah, dialihkannya ini saya lebih ke arah, eee, apa namanya, digital marketing. Nah, pas banget tuh, kebetulan saya memang orangnya kurang berkomunikasi. Karena kurang berkomunikasi itu mungkin pas di digital marketing nih lumayan nih kata saya, bisa dapat ilmu yang bisa buat ngembangin bagaimana saya cara bisa mempromosikan produk-produk saya ke orang-orang, tapi masih melalui proses digital yang di mana kita nggak ketemu langsung sama orang-orang tersebut. Tapi dari situ lumayan sih dapat ilmunya banyak, di situ kita belajar SEO ya kan, terus kemudian kita belajar content writer, cara bikin konten, gimana caranya ya kan, konten dalam bentuk tulisan, terus gimana cara kita nge-build web, backtrace dan sebagainya itu banyak banget ilmu yang kita dapat. Jujur sih emang awalnya pengen cuma nyari, sertifikat ya, biar gimana kita, pas buat CV itu, nilai CV kita tuh naik karena kita ada pengalaman kan. Biasanya kan kalau kita ngelamar kerja nih, "Kamu nggak ada pengalaman kerja, kamu nggak bisa ikut, bla 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 bla." Nah, itu salah satu kita buat nyari pengalaman kerja. Mungkin tuh buat tips juga ya dikit. Terus setelah magang nih selama 3 bulan, ternyata, saya ternyata nggak dapet fee. Jadi saya nggak dapet, biaya per bulan, nggak dapet biaya transport dan sebagainya, nggak dapet sama sekali. Tapi di ujung, magang tersebut saya mendapatkan salah satu, eee, saya mendapatkan beasiswa untuk belajar bersama mereka, sama perusahaan tersebut. Nah, itu tuh beasiswa buat belajar bahasa. Jadi kita ada 2 pilihan, dapatnya belajar bahasa Inggris buat TOEFL atau buat belajar bahasa apa ya setelah itu, bahasa Jerman waktu itu, bahasa Jerman. Nah, saya ngikut, ternyata saya lebih tertarik sama bahasa Inggris, jadi saya buat belajar bahasa Inggris aja waktu itu, nggak dipakai lagi. Terus mungkin dari setelah magang tuh saya dapat banyak relasi tuh, saya kenalan sama anak mana ya, anak beberapa universitas yang memang cukup ternama di Indonesia. Walaupun memang kampus saya yang di Karawang ini masih dalam proses berkembang waktu itu. Terus kemudian setelah saya magang, terus kemudian lulus, dan saya nyoba-nyoba lagi dong, masuk ke beberapa perusahaan, dan kemudian setelah beberapa tahun saya berproses di beberapa perusahaan tersebut, beberapa tahun saya ngambil ilmu mereka kan, saya akhirnya diterima di salah satu perusahaan yang cukup bonafit, perusahaan multinasional, di mana saya bekerja sebagai manajer proyek mereka dalam pengembangan perangkat lunak mereka. Mungkin sampai situ aja kali cerita saya ya. Ternyata menarik sekali dari Pak Rehan ini. Ternyata, Nah, memulai suatu itu tidak harus gimana ya, tidak harus punya yang penting harus punya keyakinan terlebih dahulu, terus mhm, punya keberanian untuk keluar dari zona nyaman sama kayak teman-temannya itu kan. Waktu teman-temannya bermain, Anda sibuk melakukan bisnis kayak tadi yang pertama, kan awal-awal SMA kebanyakan orang-orang kayak kita lah, sama saya juga kebanyakan main, tapi Anda sudah memulai bisnis cireng gitu kan, menarik sekali. iya itu juga waktu itu karena Heeh, sampingan ya, karena menurut saya tuh usaha tuh, bukan berdasarkan kapan kita mulai, tapi bagaimana kita berusaha untuk usaha itu tuh tetap jalan, apapun caranya. Karena menurut saya itu usaha bukan bagaimana Anda mulai, kalau misalkan Anda bagaimana mulai gitu kan, bagaimana Anda cara mulainya, semua orang juga bisa gitu loh. Asalkan ada apa, modal dan Anda bisa ngomong gitu kan, bisa marketing gitu, itu pasti udah bisa mulai. Tapi kan namanya usaha tuh harus dikembangkan. Nah, sebenarnya kebanyakan saya ngelihat usaha-usaha di Indonesia itu, kebanyakan itu kalau kita ngeliat nih usaha-usaha di jalan ya, kalau saya sih ngelihatnya analisisnya tuh kayak mereka tuh cuman usaha untuk hidup. Tapi ada sih memang yang beberapa usaha itu, usaha memang untuk dikembangkan, bukan hanya untuk hidup, gitu. mmm, Oke, saya jadi ngelantur ke mana-mana ya. nggak apa-apa, kita di sini kan sharing-sharing berbagi ilmu. Oke, Mmm, heeh, sekarang, kita bisa mendengar dari, prosesnya dari Bapak Adit Hmm, sendiri gimana? iya, Pak. Ya,
Untuk dari saya sih sebenarnya nggak terlalu spesifik ya. Mungkin awal mulanya ya karena saya kan di sini sudah kuliah juga kan ya, kuliah di kebetulan kita satu kampus sama tadi sama Bapak Rehan tadi kan. Nah, untuk berawal mula kenapa saya bisa jadi peternak lele ini ya karena pada saat waktu liburan semester itu kan itu emang liburnya agak lama ya dan kebetulan juga dari keluarga saya atau dari kakek saya lebih tepatnya, dia itu ada sebuah lahan kosong dan kebetulan ada sebuah kolam-kolaman gitu. Nah dari situlah saya berpikir untuk membuat kolam lele yang tadinya hanya untuk apa, untuk makan sendiri gitu kan, untuk kayak ternak-ternak biasa, tapi lama-kelamaan kenapa nggak dibuat bisnis aja sekalian gitu jadi budidaya gitu kan berawalnya. Nah itu awal mulanya saya jadi budidaya ternak lele ini. Nah, semakin berkembangnya lele saya yang ini gitu kan, semakin banyaknya lele, itu saya menambah-nambah lagi tuh kolam-kolamnya dan sekarang sudah lumayan banyak kolamnya, sekitar ada 8 kolam ya itu, dan itu penghasilan juga lumayan untuk kolam lele ini. Ya mungkin segitu aja sih untuk pengalaman dari saya, untuk ternak lele ini. Jadi, apakah Bapak punya ini apa sih, kayak ke depannya bikin kayak, bikin u usaha kuliner sendiri gitu, dari ternak lele Bapak sendiri itu gimana? Apakah Oh ada iya, ya untuk kedepannya untuk usaha kuliner juga sebenarnya sudah ada ya, walaupun masih kecil sih, masih tahap kecil. Jadi untuk tahapan usaha kuliner itu saya juga sempat buat sebuah warung nasi ya, atau bisa tepat dibilang, pecel lele gitu kan. Karena kan ini budidaya lele saya tuh bisa dijual langsung ke customer dan bisa juga saya jual di tempat pecel lele saya gitu. nah, punya berapa cabang, Pak, sekarang, Pak? Untuk pecel lele sendiri, saya masih belum punya cabang-cabang ya, masih ada satu tempat sih. Masih ada di kisaran Karawang lebih tepatnya itu. Punya rencana nambah gitu, Pak? Ya, kalau semisal bisnis saya semakin berkembang, kemungkinan besar saya akan nambahkan lagi lah. Wah, alhamdulillah sekali ya. Iya, doakan Semoga saja semoga iya, lancar. amin amin amin. 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 Nah sekarang, kita pengen tahu dong, gimana sih tips tips and trick buat para pemula itu yang baru mulai karirnya gitu dari awal gitu. Kan banyak orang-orang nih yang masih bingung gimana sih cara memulainya gitu. Iya, pesan-pesanan. Padahal dia udah punya dia udah punya modal, udah punya ide, tapi kadang dia tuh masih bingung gimana sih cara mulai bisnisnya gitu. Kita coba tanya kepada Pak Rehan terlebih dahulu ya. Coba Pak Rehan. Oke, kalau dari saya ya, balik lagi ke omongan tadi sebelumnya ya, di bagian pengalaman tuh. Yang paling pasti sih kalau misalkan kita mau mulai usaha nih, kita harus punya pondasi ilmunya yang kuat, itu yang pasti. Terus pondasi gimana sih bisnis ini nantinya bisa jalan. Terus gimana pondasi ini sebenarnya banyak gitu, mulai dari ilmunya, ilmu manajemennya, ilmu marketingnya gitu loh. Karena kalau kita mau memulai usaha, itu nggak kayak saya gini kan sebagai seorang pekerja nih ya. Sebagai seorang pekerja kan saya mungkin punya satu bidang ilmu aja udah cukup ya. Tapi kalau menurut saya orang sebagai pengusaha itu harus mempunyai berbagai bidang ilmu, mulai ilmu ngobrol sama orang, ilmu promosi ke sosmed, ilmu, gimana bisnis saya bisa tetap jalan walaupun lagi kayak krisis kayak kemarin kan yang waktu Covid itu kan. Nah terus, pokoknya gimana caranya biar bisnisnya tetap jalan. Nah pokoknya itu sebenarnya awalnya itu ada di pondasi. Pondasinya gini, misalkan, pengaturan cash flow-nya mungkin, terus kemudian, eee, bagian promosinya bagaimana. Nah, itu mulai dari situ dulu. Kalau memang usaha ini memang dibuat seperti untuk usaha berkembang, kayak mungkin banyaklah usaha-usaha berkembang yang mungkin bisa tidak saya sebutkan di sini. Banyak banget usaha-usaha yang berkembang mulai dari startup-startup kecil kayak gitu ya. Terus kalau misalkan memang usaha memang untuk berkembang seperti itu, tapi kalau usaha untuk makan mah ya pasti, ada lah kalau untuk makan pasti bisa, tapi untuk berkembang itu susah maksud saya. Jadi minimal pondasinya lah ya. Jadi kalau, gimana penyusunannya, terus gimana tempatnya, terus kita mau di bidang apa,
target marketing kita siapa. Nah, itu harus dari situ. Terus, mungkin itu untuk usaha, tapi kalau misalkan untuk, orang-orang nih yang mau kerja kan misalnya, untuk yang mau kerja sih mungkin yang paling pasti nih ya, jangan takut buat ngelamar, itu yang pasti. Apalagi kalau misalkan yang belum ada pengalaman, jangan takut buat ngelamar. Dulu waktu memang saya waktu magang, terus kemudian waktu mencoba-coba ngelamar, itu bahkan tempat lamaran itu membuka hanya untuk lulusan S1. Di situ posisinya saya masih kuliah. Nah, itu saya coba aja, ya belaga bodo amat aja gitu loh. Apa sih istilahnya, the art of bodo amat lah pokoknya. Jadi ilmu bodo amat gitu. Pokoknya kalian bodo amat aja, pokoknya coba ngelamar-lamar, pasti semakin banyak tempat yang kalian datangi untuk melamar, maka semakin tinggi juga peluang kalian buat keterima. Ya dong, karena otomatis kan kalian dapat, mungkin dapat undangan interviewnya juga lebih banyak dan otomatis tempat panggil kalian lebih banyak. Nah, nanti pada saat misalkan kalian udah ada ngelamar banyak, terus tiba-tiba dipanggil kan untuk interview kemudian diterima, kalian bisa menseleksi, seperti itu. Terus, ngapain sih kita harus lamar banyak-banyak? Ya salah satunya kalau misalkan kalian ngelamar banyak terus diterima, kalian dapat pengalaman kerja gitu kan. Pengalaman kerjanya nanti bisa dipakai lagi buat mengembangkan karir kalian ke, tingkat yang lebih bagus lagi. Mungkin satu itu, terus yang kedua, ini yang salah satu buat para pekerja nih. Kadang-kadang para pekerja ini suka terlena sama gaji. Suka terlena sama gaji, suka terlena sama kehidupannya, di mana kan kalau pekerja nih kan nggak kayak Bapak Adit nih, pengusaha nih, Iya ya. pendapatannya kan kadang-kadang nggak menentu kan, berdasarkan penjualan nih. Kalau kita kan para pekerja nih dapat gaji udah enak gitu kan, udah nggak mikir apa-apa, pokoknya gaji sekian dah gitu. Nah, ini yang biasanya suka terlena nih orang-orang nih. Usahakan sisihkan buat investasi. Apalagi yang di bidang swasta kayak saya dong. Kalau bidang swasta tuh kita nggak dapet yang namanya pensiunan gitu kan, kita nggak dapet nih. Nah, itu salah satu caranya ya kita harus investasi. Nggak mungkin dong, kita mau kerja terus. Mungkin kalau Pak Adit mah enak, usahanya bisa dilanjutin ke anak-anaknya, terus kemudian bisa share income buat sama anaknya sama bapak sendiri gitu kan. Tapi kalau saya gitu kan, yang notabene memang pengusaha, pekerja swasta gitu kan, ya kita mau nggak mau harus nabung, investasi. Nah, investasi nih kalau mau dibilang banyak, reksadana, obligasi dan sebagainya. Tapi kalau untuk saya pribadi ini ya kan, yang mohon maaf nih yang nonis, mohon maaf sebelumnya ya. Saya sendiri sih, pacuannya itu, investasi ke dalam emas. Karena memang kalau di agama saya itu lebih disunahkan untuk, investasi emas, seperti itu. Jadi saya emang udah suka investasi emas dari semenjak kuliah, investasi emas dari semenjak kuliah. Nah, itu bisa dipakai. Lumayan juga kan emas tuh sebenarnya, angka kembalinya itu angka uang, apa istilahnya, kalau dalam ilmu bisnis tuh namanya kalau nggak salah return on investment, angka balikinnya itu tinggi lumayan, nggak terlalu rendah-rendah banget gitu loh. Apalagi kan, nilai emas itu pasti selalu naik ya. Terus kemudian mungkin selain investasi seperti itu, mungkin bisa investasi tanah mungkin, sertifikat, ya kan. Apalagi kalau misalnya kita udah tua gitu kan, butuh tempat bernaung, tempat berhidup, nah itu salah satunya. Terus apalagi ya? 2, 3, oh ya satu lagi, jangan lupa kalau misalkan itu dalam bekerja jangan lupa relasi nih, kan banyak nih kadang-kadang orang bilang ada orang dalam lah, apalah, tapi sebenarnya kita nggak mikir gitu loh. Kadang-kadang kita bilang ada orang dalam apa segala, tapi kita nggak mikir gimana cara mereka bisa dapat orang dalam itu kan. Nah itu dari relasi mereka semenjak dari awal gitu, itu relasi yang mereka bangun dari awal, dari nol gitu loh. Kita nggak mikir gimana caranya kita bisa bangun relasi itu. Nah itu mungkin yang ketiga, jangan lupa bangun relasi. Jadi setiap kerja kita tuh punya relasi misalkan divisi A, divisi B, nah kita tuh bangun terus relasi seperti itu. Jangan takut buat bangun relasi. Nah, mungkin nanti kalau misalkan udah pensiun bisa nyoba kayak bisnisnya Pak Adit nih. Lele kan, apalagi lele, Iya. gimana Pak Adit, lele itu nggak terlalu gede ya modalnya ya. Iya, lele tuh yang utama itu ada niatnya terlebih dahulu gitu, sama ada Iya, lahan lah situ. Intinya sih dari mhm. situ untuk lele. Lahannya juga nggak terlalu besar Pak ya? Enggak, kalau saya sih lahan cukup 3 kali 3 meter aja itu sudah cukup. Itu untuk satu Cukup. kolam. Itu lahan sekecil itu aja udah bisa gitu loh. Nah, itu buat para pekerja nih kan yang nanti udah pensiun mungkin kita bisa ke sana gitu, sambil Iya, menikmati hidup, gitu. Mungkin dari saya segitu sih. Hmm. Oke, oke. coba Bapak Adit ya itu tip and triknya. Oke, kalau dari saya sendiri ya sebagai pebisnis ternak lele, mungkin yang utama itu untuk
tips suksesnya itu ya bermodalkan duit. Maksudnya duit di sini itu bukan, bukan uang atau segala macam ya, tapi duit di sini itu adalah doa, D-nya itu adalah doa, U-nya itu adalah usaha, I-nya itu adalah iman, dan T-nya itu adalah tawakal. Jadi untuk tips suksesnya itu bermodalkan duit, itu harus ya. Nah, terus selain ada bermodalkan duit, ada juga satu lagi nih. Apa itu? Ya, satu lagi itu adalah peliharalah tuyul. Nah, tapi jangan salah kaprah dulu. Tuyul di sini itu bukan tuyul gaib ya atau tuyul setan-setan seperti itulah, bukan. Jadi tuyul yang dimaksud itu adalah T-nya itu adalah tabah, U-nya itu ulet, Y-nya itu adalah yakin, terus U yang kedua adalah usaha, dan L yang terakhir itu lancar. Oke, jadi untuk beberapa tips suksesnya itu ya bermodalkan duit dan peliharalah tuyul. Oke, untuk dari saya cukup di situ aja untuk tips suksesnya. Nah, oke. Menarik sekali ya piara Iya, Pak. tuyul. Saya Oh, kira iya, Pak. iya. Boleh dicoba itu, boleh siap. Iya. Nah, untuk pertanyaan terakhir ya Saya ini. kira pengusaha tuyul kita emang benar-benar pengusaha tuyul, anak tuyul gitu kan lumayan dapat duitnya Pak. Ya, tuyul itu bukan bukan yang dimaksud tuyul hal gaib ya, Iya, bukan iya, tuyul saya setan, tahu. tapi tuyul yang tadi saya sebutkan itu Iya, iya. tadi. Oke, Pak. Oke. Hmm. Kita masuk ke pertanyaan terakhir ya. Kan setelah Oke. kalian menjelaskan proses awal karirnya sampai sekarang, terus tip and triknya, coba sih apa sih pesan-pesan Anda ya secara singkat aja dan jelas itu kepada pengusaha awal yang baru aja merintisnya. Mulai dari Bapak Rian saja. Oh iya. Iya, kasih pesan-pesannya dong Pak buat Yang kasih singkat, motivasi buat jelas para itu. pemula. Iya. Karena buat pemuda-pemuda tuh dia kalau nggak punya motivasi tersendiri nggak bisa ini apa ya, bukan nggak semangat, tapi emang butuh dorongan lah buat mereka para pengusaha-pengusaha yang baru merintis karir. Oke, dari siapa dulu nih? Dari saya atau dari Padit nih? Eh, Ya, terserah sih mau siapa dulu. Coba dari Pak Rian terlebih dahulu. Oh, saya dulu. Oke deh. Kalau dari saya sih, kayaknya semua slogan udah diambil semua nih sama Padit tadi ya. itu Jadi udah gimana ya? Saya agak bingung nih sebenarnya. Kalau saya sih yang paling pasti gimana ya? Tekun sih iya pasti ya. Terus berpegang teguh sama pendirian. Terus sama jangan apa ya? Mungkin kalau buat anak-anak muda nih biasanya suka nongkrong nih. Ikut dulu lah nongkrongnya. Jangan suka-suka nongkrong dulu lah. Nongkrongnya santai dulu aja. Kalau Jangan nongkrongnya habisin waktu gitu ya, Pak? ya gimana? Iya, jangan habisin waktu buat yang nggak perlu kan, yang Iya penting gitu gitu. kan. Tapi kalau nongkrongnya misalkan ngomongin bisnis ya oke lah, nggak apa-apa sekali-sekali. Kalau nggak nongkrong buat ngobrol sama temen-temen gitu kan, udah lama nggak pernah ketemu nggak apa-apa lah. Tapi ya jangan terlalu sering aja. Satu, sayang waktu. Kedua, materi kan. Lumayan materinya bisa kalian pakai buat invest. Nanti investnya juga bisa kalian pakai buat mungkin usaha lagi kan. Duit, menghasilkan duit dan menghasilkan duit terus kan. Terus mungkin apa lagi ya? Sama yang udah usaha, jalanin terus usahanya, semangat. Jangan lupa selalu berdoa, karena yang nomor satu itu tetap Tuhan ya. iya, Mau iya. bagaimanapun juga kalau misalkan Tuhan Iya. udah bilang A, bilang B. Terus mungkin, ya tadi tekun ya. Usahanya jangan sampai goyang, jangan sampai terpengaruh oleh teman-teman yang lain. Terus tetap teguh pendiriannya. Jangan sampai karena di tengah-tengah jalan ada suatu hal yang memang membuat Anda jatuh atau membuat kalian drop sampai benar-benar nggak bisa mikir lagi harus gimana cara ngebangunnya, tetap semangat. Karena memang itu sebagai salah satu pembentukan kali ya, pembentukan gimana kalian bisa menjadi pengusaha yang sukses kayak Pak Adit nih, Siap. Iya, ya. yang Terima udah kasih bisa lah. kombinasikan apa, usaha ikannya kan, usaha peternakannya Iya. sama usaha kulinernya dibikin gitu. Ya mungkin itu, cukup. Nah, kalau Pak Adit gimana Pak untuk pesan-pesannya untuk para pemula? Ya, Gimana ya? Kalau dari saya sendiri sih mungkin menitip pesan untuk para yang baru mau merintis usaha.
terutama usaha-usaha seperti saya misalnya, entah itu mau ternak atau kuliner itu sebagai usaha, intinya yang paling penting itu dia harus berani ambil resiko. Itu yang penting. Jadi jangan dulu berpikir untuk kedepannya, jangan takut untuk gagal lah istilahnya. Kita coba lebih dahulu gitu. Untuk usaha atau untuk masalah gagal itu adalah belakangan gitu ya. Intinya kita harus berani ngambil resikonya terlebih dahulu. Terus terus kita juga harus berpikir positif gitu kan. Untuk ambil positif, untuk kedepannya harus bagaimana. Lalu yang paling penting sih menurut saya jangan pernah, pedulikan omongan orang lain. Soalnya sebagai, pebisnis pemula ya, pasti itu sering loh, kita misalnya seperti saya lah contoh, saya memulai bisnis ternak lele. Itu awalnya pasti dicemoohkan oleh orang lain, entah itu dari keluarga ataupun dari, kerabat ataupun dari tetangga-tetangga lain gitu kan, itu pastilah. Soalnya dari awal itu kita pasti dicemoohkan, tapi jangan terlalu dipikirkan untuk cemooh itu, tapi jadikanlah itu motivasi diri sendiri untuk bergerak lebih maju gitu. Itu sih yang menurut saya yang penting tuh. Dan untuk tips pesan saya Pesan. ya itu. Oke, cukup sekian ya mungkin untuk dari saya. Ternyata masing-masing orang punya ini juga ya. Dari Bapak Ranter sendiri tadi jangan apa sih? Jangan pantang menyerah, terus mencoba terus belajar dari awal kita butuh butuh pendirian, Iya. lalu kita ya butuh pendirian kan tadi, langsung kita jangan jangan apa ya, eh, jangan apa tadi ya? Saya lupa ini. Jangan mudah goyang Jangan pendiriannya. jangan minder juga untuk mencoba ngelamar karena kita misalkan ngelihat, wah saat-saatnya ini kayak gini ya, bukan termasuk saya gitu. Jadi kita tinggal coba saja ngelamar ke semua lamaran, kayak gitu kan Pak Rehan ya? Iya, kan lagian nggak ada salahnya gitu kan ngelamar. Iya. Gitu. Kalau yang ditolak ya berarti memang bukan rezeki kita tempat lain, seperti itu. Yang penting Bagus usahanya. sekali. Yang penting usaha ya. Pokoknya Iya. jangan minder lagi nah. Heeh. Dari Pak Adit sendiri tadi mulailah dari awal ya Dit. Iya. Iya Pak Adit ya mulai dari awal. Dari jangan dengerin lah omongan dari orang lain. Yang Iya. penting kita terus maju. Kita terus maju, biarkan orang lain ngomong, kita tetap maju. Orang lain ngomong, ya kita sudah sukses lah, alhamdulillah kan Iya. Pak Adit. Iya. Iya. Jadi Biarkan orang lain ngomong, kita berproses, orang lain tetap ngomong, kita udah kaya. iya, itulah. Jadi orang lain mau ngomong apa tentang kita itu terserah mereka, tapi kita buktikanlah omongan orang lain itu salah kalau kita itu bisa sukses dari apa yang kita perjuangkan dari awal ini gitu. Jadikanlah omongan orang lain motivasi buat diri kita sendiri. Iya, kurang lebih seperti itu. Terima kasih buat dua narasumber kita yang hebat. Kayaknya sekian aja ya. Iya, sudah lewat 30 menit ini podcastnya. Iya. Oke. Terima kasih buat Oke. kalian ya, buat beliau-beliau ini yang rela-rela meluangkan waktu ke podcast kita hari ini. Baiklah, kita tutup saja sekarang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.